saya Yantifau dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, minat STIPPA dengan nomor induk mahasiswa 22072. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebanyak 3 acara praktikum mikrobiologi yang telah saya pahami. Kemudian saya juga akan menyampaikan hal yang saya sukai dan tidak saya sukai terhadap kelas-kelas saya, dan yang terakhir saya juga akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama saya mengikuti praktikum mikrobiologi ini. Untuk itu stay tune dan selamat menonton. Baik, saya mulai saja. Pertama saya akan menjelaskan acara 1, yaitu sterilisasi dan pembuatan medium. Sterilisasi dalam mikrobiologi itu merupakan suatu cara untuk membebaskan atau memusnahkan seluruh mikroorganisme dalam suatu bahan ataupun alat yang akan digunakan. Jadi sterilisasi ini dilakukan untuk membunuh semua mikroorganisme yang terkandung dalam suatu bahan ataupun alat yang akan digunakan nantinya. Karena seperti yang kita tahu bahwa ketika hendak melakukan sebuah penelitian, pengamatan ataupun praktikum dalam lingkup sains ataupun laboratorium, biasanya itu kita harus menggunakan alat ataupun bahan yang dalam keadaan steril. Oleh karena itulah, sebelum menggunakan alat dan bahan tersebut, maka dilakukan proses sterilisasi. Yang kedua yaitu pembuatan medium. Pertama kita harus mengetahui apa itu medium. Jadi medium itu merupakan suatu bahan yang mengandung nutrisi, yang terdiri atas campuran nutrisi yang dimana fungsinya itu untuk menumbuhkan mikroorganisme. Jadi medium ini digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang telah tumbuh bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam mengkultur bakteri, jamur ataupun mikroorganisme yang lain. Nah, media yang dapat menumbuhkan mikroorganisme dengan baik, maka diperlukan beberapa persyaratan nih, yaitu meliputi media diinkubasi dengan suhu tertentu, dengan kadar oksigen yang cukup baik, kelembapan yang cukup, pH yang sesuai, pembenihan media yang harus steril, kemudian media yang digunakan tidak mengandung zat-zat penghambat, dan media harus mengandung nutrisi yang dimaksud bisa berupa karbon, nitrogen, ataupun unsur non-logam berupa sulfur, fosfor, dan unsur logam seperti kalsium. Nah, dalam praktikum kali ini maka dapat kita ketahui bahwasannya alat yang digunakan dalam proses sterilisasi disebut dengan autoclave. Nah, autoclave itu sendiri merupakan alat sterilisasi dengan menggunakan metode uap air panas bertekanan. Nah, penggunaannya ini dengan mengisi autoclave itu sendiri dengan air, kemudian menaruh atau meletakkan bahan atau alat yang akan disterilisasi ke dalam tabung autoclave, lalu kemudian autoclave itu dipanaskan. Nah, air yang telah dimasukkan ke dalam autoclave yang tadi akan menghasilkan uap jika semakin panas. Biasanya uap yang panas yang digunakan sebesar 120 derajat Celcius dan dalam waktu sterilisasi selama 15 menit. Nah, uap yang dihasilkan oleh air panas itulah yang dapat membunuh semua organisme atau kuman-kuman yang terkandung di dalam bahan atau alat yang digunakan. Selain itu, autoclave itu sendiri memiliki bagian ataupun beberapa item-item di dalam autoclave yang memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Bagian-bagian itu terdiri dari tombol pengatur waktu atau disebut juga ada timer, katup uap, katup pengamanan, pengatur tekanan, termometer, tombol on off, lempeng sumber panas, skru pengamanan, dan disebut ada juga angsa. Nah, selain itu dalam praktikum ini juga kita dapat mengetahui bahwasannya ada 2 medium yang digunakan, yaitu medium nutrien cair dan medium nutrien agar. Kalau medium nutrien cair nih, medium nutrien cair ini merupakan medium yang berbentuk cair, sedangkan medium nutrien agar merupakan medium berbentuk padat namun dapat dicairkan berdasarkan konsistensinya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi acara 3 dengan judul morfologi kamir dan teknik isolasi kamir. Kamir merupakan jamur bersel tunggal yang melakukan perkembangbiakan secara tunas dan membelah. Berdasarkan perkembangbiakannya nih,
kamir dibagi menjadi 3, ada ascomycota, basidiomycota, dan kamir imperfect. Kamir ascomycota melakukan perkembangbiakan secara seksual saja, di mana kamir ini membentuk askospor. Sedangkan kamir basidiomycota melakukan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual dan membentuk basidiospor. Dan kemudian ada yang terakhir yaitu kamir imperfect, di mana selama siklus hidupnya kamir ini tidak melakukan perkembangbiakan sama sekali, baik itu secara seksual maupun secara aseksual. Kemudian ada teknik isolasi kamir. Nah, teknik isolasi secara umum nih, teknik isolasi mikrobia secara umum merupakan teknik ataupun usaha yang dilakukan dengan memisahkan mikrobia dari lingkungan alamnya dan menumbuhkannya sebagai biakan murni. Biakan murni inilah yang akan digunakan nantinya sebagai bahan dalam praktikum atau bahan yang akan biakan yang murni yang akan diamati di bawah mikroskop. Selama praktikum ini ada 2 teknik isolasi yang digunakan, yaitu teknik isolasi secara taburan dan teknik isolasi secara goresan. Teknik isolasi secara goresan merupakan teknik isolasi yang dilakukan dengan menggoreskan suspensi bakteri pada media agar dengan menggunakan OC dalam cawan Petridis. Sedangkan teknik isolasi secara taburan dilakukan dengan menginokulasikan media agar yang sedang cair dalam suhu 50 derajat Celcius. Kemudian dengan menggunakan bahan yang mengandung suspensi bakteri, kemudian menuangkannya ke dalam cawan Petridis yang telah steril. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwasannya morfologi bakteri atau koloni bakteri yang diperoleh berdasarkan praktikum itu berbentuk sirkuler atau tidak teratur. Kemudian selain itu adapun diperoleh juga kamir mati dan kamir hidup selama praktikum dilakukan, di mana kamir mati ditandai dengan warna koloni kamir yang berwarna hitam sampai transparan ataupun dan kemudian ada kamir yang hidup atau kamir yang memiliki sel hidup, yaitu kamir yang ditandai dengan koloni kamir yang berwarna biru memudar. Nah, kamir yang bersel hidup ini atau kamir yang berwarna biru memudar ini disebabkan karena kemampuan kamir yang mereduksi metilen blue, sedangkan kamir yang berwarna hitam atau kamir mati yang berwarna transparan sampai hitam itu merupakan kamir yang dikarenakan kamir yang mengoksidasi metilen blue. Baik, acara ketiga yang akan saya jelaskan yaitu praktikum mikrobiologi acara 4 dengan judul morfologi jamur benang dan teknik isolasi jamur benang. Jamur benang merupakan jamur yang berbentuk benang multiselular dan tidak memiliki klorofil. Umumnya jamur ini hidup sebagai saprofit dan parasit serta memiliki membentuk pertumbuhan massa benang-benang yang bercabang yang disebut dengan meselium. Nah, untuk teknik isolasinya sendiri masih menggunakan teknik isolasi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu teknik isolasi secara taburan dan goresan. Untuk jamur yang digunakan yaitu ada 2, jamur Aspergillus sp atau yang diaplikasikan ke dalam roti, serta jamur Rhizopus sp atau yang digunakan dalam pembuatan tempe. Nah, untuk hasil praktikum itu sendiri, untuk kedua-dua jamur yang digunakan ini tidak perolehlah hasil bahwasannya morfologinya berbentuk kokus dan struktur koloninya berbentuk sirkuler. Kemudian penilaian kepada kelas. Kelas yang tidak saya suka Kak Jeremy, karena entah 1 atau 2 kali Kak Jeremy menjadi penanggung jawab di kelas saya sebagai kelas praktikum mikrobiologi. Namun first impressionnya saat dia sudah mengomentari laporan saya tidak terlalu suka, karena seperti ada beberapa yang sudah saya kasih namun tetap dikomen kayak menurut saya komentarnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kesalahan yang saya perbuat di praktikum itu. Namun nggak apa-apa. Terus untuk
kelas yang saya suka ya Kak Haris dan Kak Lili, karena cara Kak Haris dan Kak Lili mengomentari praktikum saya membuat saya semakin belajar apa yang harus saya perbuat dengan praktikum saya. Saya semakin mengerti bagaimana pembuatan praktikum yang baik dan benar. Bagian terakhir, kesan dan pesan selama saya mengikuti praktikum mikrobiologi ini. Kalau pesan saya sendiri yaitu saya merasa kurang mendapatkan ilmu praktikum itu secara maksimal. Ya mungkin karena pelaksanaannya secara online ya. Karena saya bandingkan nih, saya sudah membayangkan apabila itu dilaksanakan secara offline, maka saya bisa secara langsung mengetahui bagaimana cara dan teknik penggunaan alat dan bahan secara tepat dan benar. Kemudian saya juga dapat mengetahui alat dan bahan yang digunakan secara langsung gitu kan. Namun kita tahu dan kita juga dapat mengerti semua bagaimana kondisi saat ini. Jadi untuk pelaksanaan praktikum secara online ini menurut saya sudah sangat baik ya. Kemudian untuk pesannya ya, saya berharap untuk kakak-kakak koas yang mungkin selanjutnya akan menjadi koas lagi, untuk pembuatan video praktikumnya mungkin dibuat lebih menarik lagi serta jelas dari segi soundnya juga. Itu aja. Demikian video ini saya buat, semoga isinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan, mari kita maklumi bersama. Doakan saya semoga saya dapat nilai yang bagus, dan silakan di like jika Anda suka, di dislike jika Anda tidak suka, dan di komen jika perlu. Kemudian di subscribe jangan. Sampai jumpa di next video. Tetap semangat, bye bye.